Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ananto selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perlindungan dan Kesehatan Hutan. Dalam kesempatan kali ini, saya Mumtazain Andriani selaku moderator izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok PKH 1C akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengamatan penyakit embun jelaga dan gangguan biotik yang disebabkan oleh rayap dan hama ulat daun pada pohon Acacia auriculiformis dalam bentuk infografis. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Mumtazain Andriani, dan juga Kevin Jagor Anandija Damanik sebagai ketua kelompok, dan juga ada Elin Dewi Safitri, Vina Nailatul Izah, Pridia Deandra Mirdiawan, Elsya Risma Nurfaizah, Ika Nusa Fitri, Melody Putri Ramadhani, dan yang terakhir Fernanda Syahda Krisna. Adapun susunan presentasi yang akan kami jalani, yaitu yang pertama pembahasan mengenai gangguan biotik oleh rayap, yang dimana terdapat definisi rayap dan pengendaliannya. Yang kedua, gangguan biotik oleh hama ulat daun, yang terdapat definisi hama ulat daun dan juga pengendaliannya. Yang ketiga adalah pembahasan mengenai penyakit embun jelaga dan juga pengendaliannya. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu penjelasan hasil pengamatan yang telah kami lakukan. Untuk susunan presentasi yang pertama, pembahasan gangguan biotik oleh rayap akan dijelaskan oleh Saudari Elin Dewi Safitri dan juga Saudari Melody Putri Ramadhani. Kepada Saudari yang bersangkutan, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikut saya akan menjelaskan mengenai gangguan biotik pada pohon Acacia auriculiformis terkait dengan rayap. Nah, untuk gangguan rayap ini, gejalanya ditandai dengan munculnya retakan pada permukaan batang dan seringkali disertai dengan lubang kecil sebagai pintu masuk rayap, batang keropos, dan terdapat serbuk kayu. Batang yang terserang menyebabkan batang menjadi rapuh dan rentan untuk tumbang. Selain itu, berdampak pada kemampuan pohon dalam mendistribusikan air dan nutrisi. Untuk faktor penyebab gangguan rayap ini disebabkan oleh yang pertama yaitu adanya kelembaban yang tinggi. Rayap cenderung berkembang biak di lingkungan yang lembab. Kelembaban biasanya berasal dari curah hujan yang tinggi, irigasi berlebihan, atau genangan air di sekitar akar. Yang kedua, untuk faktor penyebabnya yaitu disebabkan oleh kondisi tanah. Tanah yang memiliki drainase yang buruk atau sering terendam air menciptakan kondisi ideal untuk rayap dalam mencari kelembaban. Nah, yang ketiga yaitu penggunaan bahan organik. Penumpukan bahan organik seperti sisa-sisa tanaman yang membusuk dapat menarik rayap dalam mencari sumber makanan dari bahan kayu yang membusuk. Yang keempat yaitu kehadiran kayu tua. Kayu yang sudah lapuk atau terbuang di sekitar area hutan itu atau di sekitar pohon itu dapat menjadi sumber makanan dan tempat tinggal bagi koloni rayap. Dan yang terakhir yaitu dapat disebabkan karena kurangnya pemeliharaan. Pohon yang tidak terawat dengan masalah seperti pemangkasan yang buruk atau adanya kerusakan bisa lebih rentan terhadap serangan rayap. Seperti eh, batang pohon yang kita amati, seperti yang kita identifikasi pada batang pohon itu terdapat pemangkasan yang buruk sehingga pada batang itu menjadi rentan terhadap serangan rayap. Untuk gejala dan tanda yang kita lihat pada batang akasia itu terdapat lubang kecil di batang. Nah, rayap membuat lubang kecil sebagai jalur keluar masuknya. Nah, lubang ini seringkali sulit terlihat hingga investasinya sudah parah. Nah, yang kedua, terdapat adanya serpihan kayu. Tumpukan serpihan kayu atau debu yang ada di sekitar pohon merupakan indikasi bahwa sayap sedang menggerogoti batang. Nah, yang ketiga itu terdapat keretakan pada kulit batang. Kulit batang dapat mengalami retak atau bahkan mengelupas akibat kerusakan yang disebabkan oleh rayap yang menggali ke dalam kayu. Nah, yang keempat yaitu kelemahan struktur.
Bata yang terinfeksi sayap akan menjadi kropos dan tidak stabil. Hal ini dapat terlihat pada batang yang melengkung atau mudah patah. Dan yang terakhir, pada pohon tersebut mengalami kehilangan daun akibat stresnya pohon, kerusakan pada akar dan batang, sehingga dapat menyebabkan daun itu menguning dan rontok, serta pertumbuhannya yang terhambat. Nah, maka penting sekali diperhatikan dalam pengendalian dan pencegahan terhadap gangguan rayap ini. Nah, untuk pengendalian terhadap gangguan rayap ini akan dijelaskan oleh rekan saya Melody. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengendalian hama rayap. Ada beberapa cara atau metode yang dapat dilakukan untuk mengendalikan hama rayap pada Acacia auriculiformis, yaitu yang pertama, dengan metode monitoring atau pemantauan berkala. Pemantauan sarang rayap. Biasanya sarang rayap ini terdapat di bawah tanah atau di kayu mati, maka perlu dilakukan pemantauan untuk menemukan dan memusnahkan sarang hama yang ditemukan lebih awal. Yang kedua, yaitu penggunaan agensi hayati atau musuh alami bisa dilakukan dengan memanfaatkan musuh alami dari rayap. Misalnya semut merah yang dikenal efektif sebagai musuh rayap. Yang keempat, yang ketiga maksud saya, yaitu dengan cara penggunaan insektisida selektif atau pestisida alami. Jadi jika serangan hama rayap ini sudah parah, gunakan insektisida sistemik atau racun khusus rayap agar tidak membahayakan musuh alami atau ekosistem sekitar, tetapi hama rayap tetap bisa dimusnahkan begitu. Yang terakhir, bisa dengan cara mekanik atau dengan cara menghancurkan sarang rayap yang ditemukan menyerang pohon secara langsung. Mungkin sekian pengendalian yang dapat kita lakukan. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Elsya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hama ulat daun. Ulat daun sendiri adalah larva serabut penyerang memakan tanaman. Spesies yang merusak daun yaitu Misolampra sp dan Pseudocorinus sp. Ulat ini biasanya menyebabkan kerusakan fisik pada daun dengan cara memakan jaringan daun, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman karena mengurangi kemampuan daun untuk melakukan fotosintesis. Spesies ulat daun dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan lingkungannya. Untuk gejala kerusakan yang disebabkan oleh ulat daun, itu dapat dikenali dari gejala-gejala seperti yang pertama yaitu daun berlubang atau robek, yang kedua yaitu bentuk daun yang berubah, seringkali melinting atau menggulung, dan dampak kerusakan dari kehadiran ulat daun ini mengakibatkan berkurangnya luas permukaan daun, yang berdampak langsung pada penurunan efisiensi proses fotosintesis. Karena jika proses fotosintesis terganggu, maka tanaman tidak dapat menghasilkan energi yang cukup untuk pertumbuhannya, sehingga dapat menghambat produktivitas tanaman secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pengendalian yang disampaikan oleh rekan kami yaitu Vina. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan dari Elsya mengenai pengendalian hama ulat daun. Itu ada beberapa metode atau cara dalam pengendalian hama ulat daun. Yang pertama, pengamatan rutin. Secara rutin untuk mendeteksi serangan hama ulat daun sedini mungkin. Terus yang kedua, pengendalian mekanik. Pengendalian mekanik itu jika hama ulat daun masih ringan. Kita bisa mengambil telur ulat atau kepompong ulat daun. Terus yang ketiga, penggunaan insektisida itu dengan insektisida biologis bisa berupa bakteri seperti Bacillus thuringiensis atau jamur seperti Beauveria bassiana. Terus yang keempat,
penggunaan pestisida nabati itu menggunakan pestisida dari tanaman seperti daun mimba, akar tuba, atau jengkol. Yang kelima, pengendalian hayati. Itu kita bisa memanfaatkan musuh alami ulat daun seperti parasitoid, predator, dan patogen. Yang keenam, itu pengendalian terpadu. Kita dengan mengatur pola tanam, seperti bergilir tanaman, mengatur waktu tanam, dan menanam serentak. Yang ketujuh, penggunaan varietas tanah. Bisa menggunakan varietas tanah yang tahan terhadap ulat daun. Eh, Gitu saja peng- pengendalian hama ulat daun yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri atas materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai penyakit embun jelaga dan pengendaliannya oleh Saudari Ika Nur Safitri dan Saudara Kevin Jagor Anandija Damanik. Kepada saudari dan saudara, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan terkait penyakit embun jelaga yang menyerang pada pohon akasia auriculiformis. Jadi, penyakit embun jelaga ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur atau patogen Malleola sp yang kemudian akan menyerang pada bagian permukaan daun dan tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman dan proses fotosintesis. Adapun gejala yang timbul dari penyakit embun jelaga ini ditandai dengan terdapat bercak-bercak hitam pada permukaan daun. Kemudian untuk penyebaran embun jelaga ini dapat melalui spora pada tanaman yang eh, melalui faktor biotik dan juga faktor abiotik. Adapun faktor biotik sendiri dapat melalui eh, serangga pembawa penyakit seperti kutu putih dan juga semut. Untuk faktor abiotiknya dapat disebarkan melalui angin dan juga tetesan air hujan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk pencegahan dan pengendalian dapat disampaikan oleh Saudara Kevin. Terima kasih. Baik, untuk pencegahan dan pengendalian dari embun jelaga antara lain yang pertama ada pengaturan jarak tanam, pemberantasan gulma yaitu membuang tumbuhan liar yang mengganggu, tiga ada polikultur, monitoring, membantu pertumbuhan tanaman secara berkala, yang kelima ada pemilihan bibit unggul dengan memilih bibit dengan kualitas terbaik. Yang keenam ada pemangkasan daun terkena embun untuk mencegah penyebaran penyakit tanaman. Yang ketujuh ada jelaga, partikel karbon yang menghalangi fotosintesis tanaman. Kedelapan ada thinning. Dan yang kesembilan, menggunakan fungisida untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai hasil pengamatan yang telah kami lakukan, yang akan disampaikan oleh Saudari Fernanda Syahda Krisna. Pada Saudari, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya, mereka telah membahas terkait definisi, gejala, dan juga pengendalian terkait gangguan-gangguan biotik. Di sini saya hanya akan membahas sedikit saja terkait pengamatan yang telah kami lakukan. Nah, pengamatan yang telah kami lakukan itu berada di depan Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM yang letaknya itu berada di Jalan Agro. Untuk titik koordinatnya sudah tertera di layar ya. Nah, langsung saja, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menemukan gangguan biotik yang terjadi pada pohon akasia yang telah kami amati, yaitu berupa gangguan terhadap hama dan juga penyakit, di mana hamanya itu nanti terdapat dua, yaitu ulat daun dan rayap, dan penyakitnya itu adalah embun jelaga. Nah, pada foto pertama itu adalah embun jelaga. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, tanda-tanda dari gangguan biotik ini itu berupa permukaan daunnya terdapat bercak-bercak kehitaman.
Seperti yang telah dibahas sebelumnya juga, bercak lebih di taman ini diakibatkan oleh aktivitas jamur, yaitu jamur Meliola sp. Nah, pada foto kedua, itu terlihat gangguan biotik akibat hama. Hamanya ini berupa ulat daun. Kerusakan akibat ulat daun ini terlihat